Ini sudah tiba saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Nama Lengkong sendiri konon terinspirasi dari bentuk teluk yang pada awalnya hanyalah air genangan yang membentuk tubuh perairan, kemudian membentuk cekungan yang menjorok ke daratan, sehingga akhirnya terciptalah nama Lengkong. Tak banyak orang yang tahu, Lengkong menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Keringat dan darah para pejuang Indonesia jatuh di tanah Lengkong ini. Tilas Belanda kabur. Kami teh kapungkur mah Tindora kapungkur mah Tindora bisa baca teh Belanda tim kana kebon meureunnya Dorot bahasa Belanda ya. Lengkong adalah tempat yang hype bagi pencinta kuliner dan anak muda. Terkenal dengan jajanannya dan terdapat kampus di sana yaitu Universitas Pasundan. Tak heran banyak mahasiswa di daerah tersebut. Namun, siapa sangka tempat yang menjadi daerah untuk belajar dan terkenal dengan wisata kulinernya itu menyimpan peristiwa sejarah. Monumen Pertempuran Lengkong dan Stelasi 7 Bandung Lautan Api menjadi tempat yang ikonik di Lengkong ini. Sayangnya masih banyak masyarakat yang tidak tahu tentang alasan dan peristiwa apa yang terjadi dahulu sehingga dibangunlah bangunan-bangunan tersebut. Lengkong terbagi menjadi dua jalan besar, yaitu Jalan Lengkong Besar dan Lengkong Kecil. Di tengah pertigaan Jalan Lengkong Besar berdiri sebuah monumen yang kokoh, yaitu Monumen Pertempuran Lengkong. Monumen yang bertuliskan pengorbanan kami demi nusa, bangsa dan agama, Jalan Lengkong Besar 2 Desember 1945, dan sebuah tugu senapan mesin karabin yang dikelilingi pagar besi berbentuk bambu runcing, juga sebuah prasasti yang menggambarkan pejuang pada saat perang ini, didirikan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang gugur pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 25 November 1945 terjadi banjir bandang yang menimpa warga Lengkong. Banjir bandang Sungai Cikapundung di Lengkong pada saat itu menelan hingga 200 korban jiwa dan sekitar 500 rumah penduduk hancur. Lengkong dan beberapa kawasan lainnya seketika berubah menjadi telaga dengan ketinggian air mencapai 3-4 meter. Para penduduk saat itu berusaha menyelamatkan diri ke dekat Hotel Savoy Human yang pada saat itu dijadikan markas serdadu tentara Inggris. Dengan keadaan yang masih lemah dan air mata yang masih mengalir, warga sibuk berpindah untuk menyelamatkan diri. Namun, pada saat berpindah, tiba-tiba terdengar desing senjata yang begitu ramai dan semakin dekat dengan telinga dari selongsong tentara Inggris dan pasukan Gurkha yang diboncengi oleh Nika. Pasukan tersebut menembaki para pemuda, laskar pejuang, dan warga sipil yang hendak menyelamatkan diri dari banjir. Rentetan penembakan sebenarnya sudah terjadi sejak tanggal 21 November. Dengan tujuan membebaskan tawanan dan interniran Belanda di Lengkong Tengah yang dulu disebut Twindorp, yang berarti desa taman. Tak terima rakyat Indonesia ditembaki oleh sekutu, para pejuang Indonesia berencana melakukan pembalasan. Tentara Keamanan Rakyat, pasukan Batalion 2 Sumarsono, dan pasukan Laskar Hizbullah bersama-sama merencanakan serangan balasan. Pada tanggal 27 November 1945, Panglima Sekutu Brigjen N. McDonald mengeluarkan ultimatum yang memerintahkan agar warga selambat-lambatnya meninggalkan Bandung Utara dalam tempo 2 hari dengan demarkasi jalur kereta api.
Walau begitu, rakyat tak mau tunduk begitu saja. Hal itu membuat tentara Inggris jengkel dan mengusir paksa pribumi dari Bandung Utara. Sampai pada tanggal 2 Desember 1945, di mana air akibat banjir bandang mulai surut, Sekutu melancarkan serangannya ke daerah Bandung Selatan, yang mana menjadi daerah kekuasaan pejuang Indonesia. Serangan ini bertujuan untuk membebaskan tawanan dan interniran Belanda. Para pejuang Indonesia yang akan melakukan serangan balasan pun kalah cepat oleh Sekutu yang langsung membombardir Lengkong melalui serangan udara. Tak lama serangan bantuan dari darat seperti tank dan pasukan bersenjata lainnya datang. Para pejuang Indonesia dengan berani melawan pasukan Sekutu dengan senjata seadanya. Walau hanya disenjatai golok dan bambu runcing, para pejuang Indonesia tidak menyerah begitu saja. Pertempuran ini berlangsung selama 15 jam dari pukul 6 pagi sampai pukul 9 malam. Akibat dari pertempuran tersebut, memakan banyak nyawa para pejuang Indonesia yang rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan. Maka sebab itulah pemerintah membangun Monumen Pertempuran Lengkong sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia yang diresmikan pada tahun 1995 oleh Wali Kota Bandung, Wahyu Amijaya. Selain itu, dibangun juga 10 stilasi Bandung Lautan Api yang salah satunya berada tepat di belakang kampus Unpas atau persimpangan Jalan Lengkong Tengah, stilasi 7 Bandung Lautan Api, dan stilasi 8 Bandung Lautan Api di sisi Unpas, sebagai tanda bekas pemukiman Indo-Belanda dahulu dan juga merupakan garis pertahanan pejuang Indonesia pada pertempuran Lengkong dulu. Bangunan-bangunan ini memiliki keterkaitan dalam peristiwa sejarah Lengkong ini. Bangunan-bangunan tersebut kini menjadi ciri khas Lengkong, apalagi dengan adanya kesadaran dari warga sekitar yang menjaga agar bangunan tersebut tetap indah, dan pemerintah yang juga terus memperbarui potret dari bangunan-bangunan tersebut. Kapungkur di dia teh Bandung Lautan Api, tes Bandung Lautan Api teh nyanoko tadi itu arangkat ke Garut ngararungsi, tapi ieu teh cenah sareng ku Belanda keneh. Tugu tadinya di Lengkong dalam dinas pertempuran. Nah, dinya teh saur pebiang kapungkur di Pangkalan Unpas Berumbe, dinya teh pembantaian unggul, pembantaian Belanda gitu. Dinya suruh baik kapungkur. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Pada berarti lo kurang Cina sareng Belanda. Nat lewat Nat. Nat. Agnat.